Pagi hari makan ketupat, diberi santan dari kelapa. Berapapun rezeki yang kita dapat, bersyukur kepadanya, jangan dilupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Semoga kalian tuh juga selalu bahagia dan pastinya selalu bersemangat dalam menjalani segala aktivitas dan rutinitas. Nah teman-teman, kali ini tuh aku mau share ya aktivitas dan kegiatan aku lagi. Seperti biasa, kegiatan seputaran ibu rumah tangga yang hobinya ya masak-masak, beres-beres kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya ini tuh adalah vlog keseharian aku, apapun bisa aku share di sini selagi aktivitasnya itu memang pantas untuk di-share gitu. Nah kali ini tuh aku awali dulu video aku dengan aku tuh ngupasin bawang karena memang di sini tuh aku mau masak. Aku tuh belum masak ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku baru deh masak gitu ya. Karena kadang itu kalau masak aku tuh nggak bisa nentuin waktu yang pasti ya teman-teman. Aku itu masaknya itu harus jam berapa, harus kapan gitu, harus pagi enggak. Itu tuh tergantung, cuman memang lebih sering aku itu kalau masak itu di sore hari, terkadang habis maghrib. Terkadang kalau memang lagi cepet ya aku itu habis zuhur itu udah masak kayak jam 2-an gitu ya. Tergantung aja gitu keadaan dan situasinya. Nah jadi kali ini tuh aku mau masak menu yang simple lagi. Jadi ini tuh aku udah ngupasin bawang, terus tadi bawangnya udah aku cuci ya teman-teman. Dan di sini aku lanjut buat iris-iris. Kenapa kalau kayak nyuci-nyuci sayuran, nyuci-nyuci bahan-bahan masakan aku nggak rekod karena ribet ya teman-teman. Harus ngangkat-ngangkatin tripod ke kamar mandi. Terus juga aku kan nyucinya itu bukan di wastafel ya, tapi aku itu nyucinya pakai gayung gitu kan. Aku ambil air yang dari dalam ember aku yang besar itu, jadi agak rada-rada ribet aja sih menurut aku. Nah teman-teman, hari ini tuh aku mau masak menu yang super simple aja karena memang di sini tuh aku sebenarnya agak rada buru-buru. Jadi hari ini tuh aku tuh sebenarnya juga sekalian buat belanja bulanan gitu ya. Dan untuk video belanja bulanannya aku akan upload setelah video ini. Jadi kalian tungguin terus ya video-video dari aku. Kalau untuk video belanja bulanan dan kayak unboxingnya, kayak video-video kayak gitu tuh lah aku tuh nggak gabungin dengan video masak-masak dan beres-beres ya teman-teman, biar kayak alur ceritanya itu tuh nggak acak gitu loh. Jadi kayak misalnya aku aktivitas di rumah ya semua aktivitas aku di rumah, kalau pas aku di luar ya udah aku share aktivitas aku di luar dalam satu video juga. Nah teman-teman, ini tuh aku sekalian masak. Ini tuh masak pakai 2 tungku sih sebenarnya, kepengennya gitu ya, tapi nggak tahu kenapa kok mager banget gitu ya teman-teman buat ngotorin wajan terlalu banyak gitu. Jadinya ya udahlah, di sini aku pakai 1 wajan aja biar aku itu nanti nggak terlalu banyak gitu ya cucian piringnya. Nah teman-teman, ini tuh salah satu wajan yang dikasih sama Mami Banaca ya, Masya Allah, Alhamdulillah murah rezeki selalu ya Mami Banaca. Aku tuh seneng banget pakai wajan yang baru ini. Cuman tetap ya teman-teman, walaupun punya wajan yang baru atau perintilan dapur yang baru, yang lainnya itu atau yang lama-lamanya itu nggak boleh dong dianggurin, harus tetap dipakai. Pokoknya ini tuh aku tuh sayang banget sama wajan yang cantik-cantik kayak gini ya. Pokoknya wajan-wajan aku tuh semuanya aku sayang sih. Karena kan sebagai ibu rumah tangga, kayak barang-barang kita itu memang harus benar-benar kita sayangi dan kita jaga agar awet ya teman-teman. Nah ini tuh aku insya Allah lah harus berusaha menjaganya juga agar ini tuh awet ya teman-teman. Karena memang kan ini tuh wajan itu juga cakep ya, dan juga nggak termasuk wajan yang murah, ini tuh termasuk wajan yang mahal sih kalau menurut aku ya, Bolde ini. Nah alhamdulillah nih teman-teman, untuk telur dadarnya ini tuh udah mateng. Jadi di sini aku tuh mau lanjut aja untuk numis sambal gitu ya, karena sambalnya di sini juga aku itu pengen dibikin pedas gitu. Cuman aku nggak kecampurin di telurnya juga tadi cabe supaya anak-anak itu bisa ikutan makan gitu. Nah ini dia nih teman-teman, aku itu udah tumis bawang dan juga di sini aku masukin cabenya. Di sini memang agak rada banyak ya teman-teman. Jadi cabenya ini nanti bakalan aku pisah sekalian buat sambal. Terus juga sisanya aku itu mau tumis untuk si kangkung. Jadi kangkungnya itu pedas, terus juga sambalnya pedas gitu ya. Nah kalau untuk telur dadarnya karena sekalian buat anak-anak itu aku nggak bikin pedas. All I know, what I need, and that ain't changing.
Oh ya teman-teman, aku itu minta maaf ya sama kalian kalau misalnya setiap menu-menu masakan aku itu tuh menunya itu yang simple-simple, menu-menu rumahan. Karena jujur seperti yang sering aku bilang, aku tuh nggak bisa bikin menu yang aneh-aneh. Jadi bisanya itu bikin menu yang simple-simple kayak gini aja. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, kita itu masih bisa masak setiap hari dan juga pastinya itu masih bisa menghidangkan makanan-makanan yang sehat dan bergizi untuk keluarga kita. Ya walaupun ini tuh menunya simple, cuman telur dadar, tahu, sambal dan juga sayur kayak gini tuh insya Allah sih ini tuh udah lumayan banyak ya gizinya. Nah teman-teman, dilanjut di sini aku itu lagi tumis-tumisin untuk si kangkungnya. Sebenarnya di sini tuh aku pengen banget nambahin saus tiram. Entah kenapa kayaknya saus tiram itu tuh sering banget gitu ya. Aku itu lupa buat beli. Jadi ya udah di sini tuh aku tuh nggak kasih saus tiram. Di sini aku cuman kasih garam, terus aku kasih penyedap rasa dan aku juga kasih sedikit kecap dan juga pastinya merica bubuk ya teman-teman biar rasanya tuh kayak lebih nendang. Nah pak suami atau ayahnya tuh ini tuh suka kalau misalnya kayak tumis-tumisan itu ditambahin sedikit merica bubuk supaya rasanya itu lebih nampol katanya. Nah, di sambil aku itu nungguin untuk si tumis kangkungnya itu matang, di sini aku juga sambil buat beberesan. Pokoknya kalau misalnya ibu rumah tangga itu nggak afdol banget rasanya kalau misalnya kita itu masak-masak gitu ya teman-teman, nggak sambil beberes karena kan masak nggak harus selalu ditungguin gitu ya. Ada masanya juga masak itu masih bisa ditinggal-tinggal. Jadi pas kita tinggal masih bisa kita sambil ngelakuin kerjaan kita yang lainnya. Nah ini tuh tumis kangkungnya juga udah mateng. Terus aku mau antar aja semua piring-piringan itu tuh ke kamar mandi biar nanti aku itu cuci gitu ya teman-teman. Pokoknya sekarang aku beresin dapur dulu. Udah beres dapur nanti deh baru tinggal nyuci-nyuci piring itu tuh udah gampang lah gitu ya. Nah alhamdulillah nih teman-teman, inilah menu kami hari ini. Ada tumis kangkung, ada juga sambal dan juga telur dadar tahu. Masya Allah alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah kelar aku masak, di sini aku juga mau lanjut buat bersih-bersih gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, biar kalian tuh nggak bosan, aku juga mau sedikit cerita-cerita nih ke kalian semua tentang cerita kisah masa kecil aku. Jadi teman-teman, aku itu masa kecilnya itu bukan tinggal di perkampungan yang ramai orang ya, tapi melainkan tinggal di rumah kebun. Jadi dulu kami itu tinggalnya itu di kebun ya teman-teman, yang lumayan jauh lah dari perkampungan. Cuman ya nggak terlalu jauh banget, mungkin sekitar 1 kiloan gitulah, apa 500 meter mungkin ya dari rumah aku menuju jalan perkampungan gitu. Nah kalau misalnya dulu itu teman-teman tinggal di perkampungan, maksudnya di rumah ladang, itu tuh kayak memang tenang kayak gitu ya. Cuman kalau bagi anak-anak yang seumuran aku di kala itu tuh kayak kurang menyenangkan karena memang nggak punya terlalu banyak temen yang bisa diajak main gitu. Nah dulu itu kalau misalnya kami itu mau nonton TV itu tuh kan nggak ada TV gitu, jadi harus pergi ke perkampungan buat numpang nonton TV. Masya Allah rasanya kalau diingat-ingat kenangan masa itu tuh kayak pengen ketawa juga gitu ya rasanya itu, karena memang kan dulu itu tuh masih belum terlalu banyak gitu teman-teman orang yang punya TV. Kalau di perkampungan itu orang-orang yang lumayan berada aja yang ada TV, dan terkadang itu pun kalau kita itu mau nonton TV malah pintunya itu ditutup. Ya Allah sedih banget. Nah di sini kita lanjut dulu. Ini tuh sebenarnya aku udah pulang untuk belanja bulanan ya teman-teman. Cuman seperti yang aku bilang tadi, kalau untuk video belanja bulanannya itu tuh aku akan upload setelah video ini. Nah kita balik lagi ke cerita ya teman-teman. Jadi teman-teman dulu kalau misalnya aku itu mau nonton TV itu tuh biasanya aku itu pergi numpang nonton TV ke rumah orang di perkampungan gitu. Jadi kalau misalnya kami itu mau nonton TV di malam hari, di sore hari itu tuh kami udah mempersiapkan obor ya teman-teman buat penerangan ketika kami pulang. Jadi pas kami tuh mau nonton TV itu tuh berangkatnya itu sore-sore ya teman-teman, sekitar jam 5 sampai jam 6 itu kan masih terang. Jadi nanti itu pulangnya itu dari nonton TV sekitar jam 9-an gitu, atau paling lama jam 10 itu tuh pulang. Dan pulangnya itu harus pakai obor karena kan memang jalan yang kami lewatin itu tuh kayak gelap banget teman-teman. Terus banyak perkebunan-perkebunan kopi coklat gitu. Nah perkebunan kopi coklat itu kan lumayan rimbun ya teman-teman, itu tuh gelap banget.
Cuman karena memang kami itu udah sering melewatinya, kayak rasa takut itu nggak yang terlalu gimana-gimana, cuman memang takut kayak keinjak ular segala macam kayak gitu ya. Jadi makanya kayak wajib banget bawa obor buat penerangan. Jadi biasanya kalau udah pergi kayak gitu tuh, kadang aku tuh pergi cuman berdua sama abang aku. Jadi kalau misalnya pas mau pergi kayak gitu tuh, pas sore-sore pergi terus nanti malam pulang tuh pas di jalan tuh kami kayak gandengan tangan gitu loh teman-teman sama abang aku. Karena kan aku itu masih kecil jadi agak takut gitu. Ya jarak aku sama abang aku sih juga nggak terlalu jauh ya, cuman 2 tahunan, cuman tetap dia itu abang, jadi kayak kalau misalnya kita sama abang kita, kayaknya kita itu kayak merasa dia itu lebih nggak penakut gitu ya dari kita. Pokoknya kalau diingat-ingat kenangan masa dulu itu Masya Allah banget ya teman-teman. Kita itu harus banyak-banyak bersyukur lah dengan keadaan yang sekarang gitu ya. Apalagi keadaan aku dulu itu kalau misalnya mau apa-apa itu susah gitu teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang itu ya udah agak lumayan gitulah ya kehidupan aku daripada kehidupan masa kecil aku dulu. Nah teman-teman sedikit cerita juga, jadi dulu tuh ada sekali pengalaman gitu ya pas ketika bulan puasa. Jadi aku itu dapat apa ya, kayak aku itu dapat perwakilan lah gitu teman-teman dari tempat aku itu ngaji buat mengikuti lomba MTQ. Jadi kan biasanya kalau misalnya bulan puasa itu tuh kayak ada lomba MTQ gitu kan, kayak ngaji, pidato kayak gitu kan. Tapi waktu itu aku ikutnya itu lomba ngaji ya teman-teman, karena memang ketika itu aku belum yang terlalu mengenal pidato gitu ya. Jadi ketika itu aku tuh kalau misalnya MTQ itu tuh selalu ikut lomba ngaji. Jadi teman-teman aku itu udah pesan sama ayah aku biar dia itu jangan tidur gitu ya teman-teman. Pokoknya ayah aku itu harus jemput aku gitu ya, karena memang kan aku itu takut kalau pulang sendirian gitu. Tapi kalau misalnya aku harus suruh ayah aku nunggu di perkampungan kan juga nggak mungkin gitu ya. Sedangkan ayah aku itu juga ada kerjaan katanya malam-malam di rumah. Makanya aku bilang sama ayah nggak apa-apa, ayah itu tunggunya di rumah aja. Nanti sekitar jam 9 atau jam 10 ayah itu harus jemput aku. Dan ayah aku itu bilang iya teman-teman. Jadi setelah aku itu selesai pulang MTQ itu sekitar jam 10-an sih kayaknya, apa jam 11 malam gitu ya. Jadi aku itu udah nungguin ayah aku itu nggak datang-datang buat ngejemput aku. Nah waktu itu tuh guru ngaji aku nawarin aku buat tidur di rumahnya aja gitu teman-teman. Jadi aku tuh sebenarnya sering juga sih tidur di rumah guru ngaji aku. Cuman aku bilang ayah itu pasti jemput, aku bilang gitu. Dan aku bilang sama guru aku, ayah itu pasti bakalan jemput. Jadi ya udah biar aku tungguin kayak gitu ya teman-teman. Tapi ternyata ayahku itu nggak datang-datang dong. Jadinya aku itu memutuskan untuk pulang sendiri. Ya Allah itu tuh aku tuh ngerasa ketakutan sih pas pulang sendiri. Cuman pas aku di jalan itu tuh aku baca berbagai macam doa lah ya teman-teman. Terus juga sebelum aku itu berangkat jalan aku itu ucapkan dalam hati aku, ya Allah jika misalnya engkau meridhoi aku sampai di rumah maka bimbinglah aku sampai ke rumah. Aku bilang kayak gitu ya. Sambil aku itu tuh kayak tutup mata, buka mata kayak gitu teman-teman sambil baca doa segala macam doa. Dan memang alhamdulillah nggak ada kejadian apapun di jalan. Dan tanpa aku sadari gitu ya kepala aku itu kepentok di pintu gitu. Aku bener-bener kayak di bawah alam sadar gitu ya. Kayak gitulah ya teman-teman, kalau misalnya kita itu udah dilindungi sama Allah gitu ya. Aku tuh kayak bener-bener nggak bisa ngelupain peristiwa itu. Aku tuh bener-bener seneng banget, alhamdulillah Allah menjaga aku. Nah udah segitu aja ya teman-teman untuk ceritanya. Next kita sambung lagi. Dan di sini tuh terakhir aku tuh mau unboxing nih teman-teman. Jadi ini tuh aku dapat kiriman paket dari Mam Fitri Zakia. Untuk teman-teman itu yang kepo dengan Mam Fitri Zakia, dia itu juga punya channel sama seperti aku ya, kegiatan ibu rumah tangga. Nanti bakal aku sematin ya untuk channelnya itu di layar. Untuk teman-teman itu yang mau berkunjung gitu ya boleh, atau mau saling support juga boleh dengan beliau. Jadi ini tuh Mam Fitri Zakia ngirimin aku teko siul. Masya Allah, alhamdulillah murah rezeki selalu ya Mam. Semoga lah Mam itu yang udah ngirimin aku, Mam Fitri Zakia, itu tuh selalu diberikan kemurahan rezeki. Dan juga pastinya channelnya juga semakin sukses dan semakin berkembang ya. Pokoknya untuk teman-teman itu yang mau saling support dengan beliau itu juga masih pemula. Aku akan sematkan gitu ya pokoknya di layar untuk nama channel beliau agar teman-teman itu lebih mudah untuk berkunjung. Nah ini tuh teman-teman, aku itu mau buka dulu untuk paketnya ini ya. Aku tuh sebenarnya udah kedatangan paket ini dari tadi siang, cuman aku tuh belum nemu waktu yang pas buat nge-unboxing gitu ya. Nah baru sempat sekarang aku unboxing. Jadi di sini tuh aku sebenarnya merasa excited banget. Aku tuh kayak merasa kesenengan gitu ya, pengen ngebuka ini tuh. Cuman ya gitu teman-teman, kalau misalnya buat unboxing kayak gini tuh harus nunggu waktu yang lumayan santai.
Nah ini dia nih teman-teman, teko siulnya, Masya Allah, ini tuh sungguh cantik, luar biasa banget. Sekali lagi aku ucapkan untuk Mam Fitri Zakia, itu tuh terima kasih banyak ya Mam sudah ngirimin aku teko ini. Insya Allah sih ini tuh bermanfaat banget buat aku. Apalagi terkadang itu tuh di tempat aku sering mati lampu, jadi ini tuh cocok banget buat aku itu ngerebus air. Sekali lagi aku itu mendoakan semoga Mam Fitri Zakia di luaran sana, aku itu mendoakan gitu ya, semoga Mam itu murah rezeki, selalu diberikan kesehatan dan pastinya keberkahan ya Mam. Dan sekali lagi juga aku doakan semoga channelnya itu bisa berkembang. Nah aku itu merasa seneng banget ya punya perintilan yang baru di dapur warna pink teko siul, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini tuh aku bener-bener ngerasa excited banget. Alhamdulillah nambah lagi perintilan aku di dapur yang berwarna pink. Oke deh teman-teman, terima kasih ya aku ucapkan untuk kalian yang udah nonton sampai di detik ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil, dan semoga kalian itu selalu suka dengan setiap video yang aku share. Semoga kalian selalu enjoy nonton video aku. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku yang berikutnya yang akan tayang dalam 1 hari 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I know that you're right, but you should know it.